Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Sebenarnya materinya ini adalah materi persamaan eksponen, tapi ini kita ulang dulu ya materi eksponennya. Nah, materi eksponen ini sebenarnya kalian sudah dapatkan di kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP ya. Jadi saya harap kalian di sini sebagai pengulangan aja ya, pengulangan. Kalau misalnya nanti kurang paham, coba cek lagi buku-buku SMP kalian ya. Nah, sebenarnya eksponen ini adalah apa? Perkalian berulang. Oke. Nah, contoh misalkan ada bilangan A dikali A dikali A dikali A, seterusnya sampai A-nya itu sebanyak n kali. Maka ini akan sama dengan apa? Ya, A dipangkatkan n gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini kita buat sama dengan 2 pangkat 6 gitu ya. Berapapun angkanya ini, setelah kita tulis gitu. Sebanyak n kali, n-nya kan ada 6. Berarti 2 pangkat 6. Nah, di sini kita dapat sifatnya. Untuk yang pertama, kalau misalnya ada bilangan A dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Nah, terkecuali A-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, contoh nih. 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau 0 pangkat 0 itu tidak ada ya. Makanya ini syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Oke, bisa kira-kira dipahami? Bisa lah ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Gimana nih? Sifat eksponen. Oke, sifat-sifat eksponen. Yang pertama, kalau misalnya ada A pangkatkan M dikali dengan A pangkatkan N, itu pangkatnya pasti bertambah. Jadi A pangkat M ditambah N gitu ya. Contohnya nih, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Maka sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Contoh lagi, 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2, maka sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sifatnya, yang kedua adalah kalau ini tadi dikali gitu ya, sekarang kita dibagi. Berarti A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, tadi kalau perkalian itu hasilnya jadi penjumlahan, ini pembagian maka hasilnya menjadi pengurangan. Ini M dikurang N. Contoh, 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 4 gitu ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 3. Contoh lagi, misalkan 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3. Maka sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut.
Nah, lanjut. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A dipangkatkan M. Nah, ini dipangkatkan lagi sama N. Maka hasilnya jadi A pangkat M dikali dengan N. Contohnya ini misalkan kita 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? Iya, 2 pangkat 12 gitu ya. Oke. Contoh lagi, 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Maka hasilnya 3 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 3 pangkat 6. Oke, bisa ya. Lanjut, yang keempat. Yang keempat apa katanya? A kali B. A dikali B dipangkatkan dengan M. Itu hasilnya A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ya. Nah, ini dipecah dia. Contohnya gini. Misalkan 2 dikali 3 dipangkatkan 5 gitu ya. Ini maka hasilnya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Contoh lagi. 3 kali 5 dipangkatkan 2. Itu maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, penjabarannya aja gitu ya. Lanjut. Kita garisi dulu. Oke, lanjut yang nomor 5. Di sini aja ya. Yang kelima, kalau ini tadi perkalian, maka di sini kita buat pembagiannya A per B dipangkatkan M, itu hasilnya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, misalnya ini kita punya 2 per 3 dipangkatkan 5. Maka hasilnya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 gitu ya. Nah, contoh lagi, kalau misalnya yang pertama ya. Kalau misalnya 3 per 4 dipangkatkan 2. Maka hasilnya 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang keenam. Nah, kalau misalnya ini ada A pangkat negatif M. Nah, ini boleh kita ubah jadi 1 per A pangkat M. Gitu ya. Contohnya, kalau misalnya 2 pangkat minus 3. Maka, warnanya. Ini pangkat M ya. Oke, kita ulang. Ini jadi 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau boleh kita buat 1 per 8 gitu ya. Oke. Lanjut yang terakhir. Yang ke-7. Nah, yang ke-7 kalau misalnya ini akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini bakal sama dengan A pangkat M per N. Nah, gimana nih? Contohnya kita buat 2 pangkat 5 diakarkan pangkat 3. Maka ini hasilnya 2 pangkat 5 per 3. Gitu ya. Oke, ini dia sifat-sifat eksponen yang wajib kamu ketahui. Selanjutnya kita akan bahas di contoh soal. Oke, baik. Ini ada contoh-contoh soal. Ini masih mudah-mudah ya. Oke, kita kerjain. Yang pertama, yang A. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 9. Artinya ini bilangannya sama, pangkatnya berbeda. Tinggal kita tulis berapa? 2 pangkat 5 ditambah 9. Berarti sama dengan 2 pangkat
14 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang di bawahnya ini pembagian, berarti ini kita buat 3 pangkat 10 kalau dibagi itu sama dengan dikurang, berarti dikurang 8. Berarti 10 kurang 8 2, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9 gitu ya. Nah, lanjut. 2 pangkat 6 dipangkatkan 4, berarti boleh kita buat 2 pangkat 6 dikali 4. Berapa nih? Iya, 2 pangkat 24. Berapa 2 pangkat 24? Nggak usah kita tulis ya, ribet kali, panjang kali. Kita buat 2 pangkat 24 aja, oke? Selesai. Oke, yang D. A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 9. Ini kan bentuknya apa? Yang sebelumnya nih, yang A pangkat A dikali B dipangkatkan M gitu ya. Ini nanti sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini A-nya yang ini gitu ya. Berarti boleh kita buat jadinya apa nih? Nggak apa-apa ya, warna ini aja ya. Berarti jadi A pangkat 2 dipangkatkan 9 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 9 gitu ya. Berarti ini jadi apa? A pangkat 18 kali B pangkat 9 kali 3, 27. Itu. Oke, lanjut. Yang E. P pangkat 3 dibagi Q pangkat 2 dipangkatkan 5. Ini berarti kan boleh kita buat gini. P pangkat 3. Boleh ini saya buat gini. Q pangkat 2 gitu ya. Dipangkatkan 5. Nah, boleh dong. Berarti P pangkat 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? Iya, 15. Dibagi Q-nya pangkat 2 dikali 5. Berarti pangkat 10. Seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut soal nomor 2. Sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama, 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 3. Sama juga seperti ini tadi ya. Pangkatnya 3 dipangkatkan negatif 2 ditambah negatif 3. 2 minus 2 ditambah negatif 3 berarti sama dengan 3 pangkat negatif 5 gitu ya. Atau bisa juga kita buat 1 per 3 pangkat 5. Oke, boleh seperti ini ya. Nah, terus kalau yang ini berarti 4 pangkat negatif 9 dikurang negatif 6 dikurang negatif 6. 9 dikurang negatif 6 artinya minus 9 ditambah 6 berarti sama dengan 4 pangkat negatif 3 gitu ya. Berarti sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, oke, lanjut yang C. 5 pangkat minus 2 dipangkatkan minus 3. Artinya ini sama dengan 5 pangkat minus 2 dikali minus 3 gitu ya. Minus 2 dikali minus 3 kan positif 6. Berarti sama dengan 5 pangkat 6 gitu ya. Lanjut yang ini. Wah, ini kita kalikan ke sini. Berarti A pangkat negatif 3 dikali dengan negatif 4 gitu ya. Dikali dengan B pangkat negatif berapa nih? Negatif 1 ya. Berarti negatif 1 dikali negatif 4. Ya. Berarti ini sama dengan A pangkat minus 3 dikali minus 4. Iya, 12 gitu ya. Terus B-nya berapa? Iya, minus 1. Kali B pangkat negatif 1 kali negatif 4. Berarti pangkat 4 gitu ya. Berarti A pangkat 12 dikali B pangkat 4 gitu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir. X pangkat negatif 4. Berarti boleh gini. X pangkat negatif 4 dibagi Y pangkat negatif 2. Ini dipangkatkan dengan negatif 3 gitu ya. Nah, ini boleh kita buat
X pangkat negatif 4 kali negatif 3 berarti 12. Dibagi Y pangkat negatif 2 dikali negatif 3 berarti pangkat 6. Gitu ya. Oke, selesai deh nomor 2. Oke, nah terakhir nih. Nomor 3. Nyatakanlah dalam bentuk pangkat positif. Artinya nanti hasilnya harus pangkat positif gitu ya. Nah, ini ada 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti boleh kita ubah jadi 2 pangkat negatif 3 ditambah 2. Ini kan sama dengan 2 pangkat negatif 1 gitu ya. 2 pangkat negatif 1 itu berapa? Iya, sama dengan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? Ya 2 gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, yang B, 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat negatif 3 pangkat 2. Berarti ini boleh kita buat 3 pangkat negatif 4 ya, dikurang 2. Berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat negatif 6. Nah, katanya kan harus dinyatakan dalam bentuk pangkat positif. Maka ini kita buat 1 per 3 pangkat positif 6 gitu ya. Jadi dia 1 per 3 pangkat 6. Oke, lanjut. Yang ke C. Ini ada perkalian baru dibagi gitu ya. Ini berarti boleh kita buat gini. B-nya pangkat negatif 2 dikali 3 gitu ya. Berarti negatif 6 dibagi B pangkat negatif 1 gitu ya. Berarti sama dengan B pangkat negatif 6 dikurang negatif 1. 6 dikurang negatif 1 berarti minus 6 ditambah 1. Jadi berapa? Iya, B pangkat negatif 5. Berarti sama dengan 1 per B pangkat 5. Ya. Nah, lanjut yang terakhir. Ayo. Ini 1 per Y pangkat negatif 1. Ini kan harusnya Y pangkat negatif itu kan 1 per Y lagi gitu ya. Ini kalau misalnya kita ubah jadi apa nih? Jadi Y gitu ya. Berarti ini Y pangkat 2 boleh kita ubah jadi Y pangkat 2 dikali Y pangkat negatif 3 kali 4. Berarti negatif 12. Berarti Y-nya itu sama dengan 2 dikali Y ditambah negatif 12. Berarti sama dengan Y pangkat minus 10. Atau boleh kita ganti dengan 1 per Y pangkat 10. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terlalu banyak nanti pening juga ya. Kalau misalnya kurang paham, dicoba ulang lagi videonya, ditonton lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan japri atau komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.